Saya di sini sebetulnya sebagai penggembira. Ya, Anda sebagai penggembira. Anda penggembira ya pulang, nggak usah ngomong kalau penggembira tuh menari gitu loh. Kalau penggembira tuh menari, Anda ngomong sebagai penggembira. Anda tuh provokator, Pak. Cukur pembicaraan Anda yang provokator. Cukur, ini gunting nih. Ya, cukur. Yang juga diduga pasti palsu. Nah, ini fitnah. Nah, ini fitnah. Diduga pasti nih. Diduga pasti. Ya, ini fitnah nih. Ini udah provokator nih. Ini provokator nih. Ini bisa hukum nih, bisa kena hukum. Dikarungin balik oleh pendukung Presiden Prabowo Gibran dan Pak Jokowi ya. Siap-siap dikarungin balik ya. Siap-siap dikarungin balik. Mau satu akan turun ke lapangan atau perwakilan neraka dikirim ke dunia gitu. Nah, ini kan kalau dibiarkan berarti dia akan membawa kita ke neraka semua nanti. Ya, kalian sudah di neraka itu kelihatannya tuh. Sekarang kita lawan. Pemikirannya kalian sesat tuh. Buat apa kalian lawan? Kita lawan. Kami juga lawan. Penipu, pembohong, Kalian. manusia serakah dan Kalian. perut keluarganya dan perut kroni. Terus kalian makan apa? Makan batu? Padahal Hah? Kalian makan batu, makan tanah, makan angin? semua yang berita-berita di medsos yang mengatakan Apa? Jokowi sudah melakukan ini. Ya iya memang bukti, Anda buta. Ini dan Ya udah pergi cek lagi mata sana, Pak. Ya. itulah komentar saya dan ajakan saya kepada Lihat itu apakah buta yang Pak Jokowi sudah lakukan. Emang selama ini Anda jalan di jalan Rabat kalau masuk tol, hah? Anda jalan di jalan Rabat. Anda jalan di jalan Rabat sama ini ya. Anda nggak lewat jalan tol, hah? Anda memang punya kode etik. Anda lewat jalan mana? Jalan tikus. Jalan Rabat. Karena dia tergabung dalam konspirator. Konspirator apa? Konspirator, terminator, apa semua istilah itu. Jangan kami bodoh. Minta atau teriak. Teriak lagi. Republik Indonesia. Sabar. Jangan dulu kau teriak. Kamu pergi kepung istana sana itu mana? Mana bukti mau jago mau kepung istana itu hari? Mana? Bahasa omonganmu bilang mau kepung istana. Ayo. Pakai teriak dari luar lagi. Gimana sih? Ciut nyalinya, Pak. Mungkin kita bisa pecah belah. Kalian bikin pemecah belah. Aparat yang Bapak kendalikan. Kalian yang mengendalikan pemikiran kalian bikin sesat semua itu. Tidak adil. Coba sekarang berhadapan sama Pak Wiranto. Coba sekarang berhadapan sama Pak Luhut. Berani nggak? Kalian berani nggak? Cuman ngomong keluar-keluar berlindung di balik TPU atau TPPU atau TPU atau apa tuh, tempat penguburan atau tim pembela atau apa tuh. Hei, manusia nggak jelas semua itu, sampah semua. Oke, selamat siang ya teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Di saat yang bersamaan, saat ini ada konferensi pers TPUA soal status penyidikan Roy Suryo, dugaan pencemaran nama baik Pak Jokowi ya, sedang terjadi saat ini. Mungkin itu sedang live di Kompas TV dan beberapa televisi yang sedang live reporting ya. Tapi setelah saya memantau, melihat, menyaksikan tadi, akhirnya saya tangkap ada pernyataannya si Pak Sunarko ini di layar kaca ini, teman-teman lihat ya mukanya ini. Bahkan saya bilang kumis masih baik-baik aja. Saya memantau semua bahasanya mereka ya. Kali ini kita akan membongkar ya seperti apa mantan danjen Kopassus ini ya, Pak Sunarko ini di masa lalu ya. Sesuai dengan judul ya, teman-teman lihat bahwa saya tulis judul Bongkar Habis Sunarko, Pelaku Makar, Sunarko Cukur Kumis, bikin gaduh dan juga provokator ya. Itu fakta ya teman-teman, fakta di masa lalu yang tak bisa dibantah bahwa beliau memang sering melakukan banyak sekali provokasi ya, provokasi terhadap masyarakat ya, membawa-bawa nama atas masyarakat Indonesia, tapi nggak tahu masyarakat yang mana gitu. Sepertinya ada unsur pemaksaan gitu terhadap masyarakat Indonesia untuk turut ikut seperti apa yang dia lakukan ya, mengajak TPUA, mengajak masyarakat, ayo kita kejar habis-habisan dan sebagainya. Kita bongkar habis-habisan. Padahal sekarang giliran kita bongkar balik dia ya. Baru dibilang cuman cukur kumis saja udah ketakutan. Nah, ada bahasa yang saya tangkap tadi dalam konferensi pers yang dikatakan oleh Pak Sunarko itu menyedihkan ya. Akhirnya dia mengakui apa yang diakui. Ya, saya tidak mengatasnamakan semua forum Purnawirawan TNI. Akhirnya kan, ya kan? Katanya Anda jago gitu loh. Gimana sih Pak Sunarko nih? Anda berlindung di balik semua tuduhan-tuduhan itu lalu bawa-bawa nama rakyat ya. Anda bahkan sudah pernah diselamatkan oleh Pak Luhut sebagai jaminan, dan Pak Wiranto juga sudah membenarkan apa yang dilakukan oleh Pak Sunarko dahulu ya.
sempat ditangkap, ditahan karena kasus makar. Dan kita lihat ya respon beberapa prajurit yang katanya Panglima GAM dan sebagainya ya. Kami Panglima GAM di Aceh dan sebagainya. Ya memang ada hubungannya bahwa makar senjata api ilegal, senpi ilegal waktu itu tuh ada hubungannya dengan GAM dan ditemui dari GAM ya, Gerakan Aceh Merdeka. Ini berbahaya kalau orang-orang seperti ini dipelihara ya, menghasut bangsa, memecah belah bangsa, mengadu domba. Bahkan sempat terjadi ancaman dari Pak Sunarko waktu itu ingin mengepung istana Pak Sunarko. Kalau memang udah pensiun ya udahlah, jadi warga negara Indonesia yang legowo lah gitu. Jangan tidak terima dikatakan barisan sakit hati dan sebagainya. Itu urusan Anda gitu lah. Loh kan kalian kan tim sesnya 01 semua kemarin, Anies kok pasukan-pasukan yang kalah semua itu kan sebagian baru mengakui bahwa ini di dalam tuh ada 03 dan sebagainya. Itu 03 masuk itu di belakangan ya. Kalian duluan yang bikin ricu karena kalian sakit hati karena FPI itu dibubarkan. Lalu kemarin di tanggal berapa itu Pak Sunarko sendiri yang berorasi, demonstrasi di KPU, tolak pilpres ini curang, maki-maki Pak Jokowi, maki-maki Gibran, maki-maki Pak Prabowo. Sekarang giliran cuma disentil untuk bilang cukur kumis doang, Anda kepanasan. Jangan jadi provokator lah. Kasihan anak bangsa ini harus menerima narasi-narasi provokasi dari Anda gitu loh. Membawa-bawa nama rakyat Indonesia gitu. 96 juta memilih Prabowo Gibran. Anda membawa nama masyarakat Indonesia, masyarakat yang mana? Terus membawa nama atas nama TNI dan sebagainya. Itu bahasa Anda tadi saat konferensi pers itu mengatakan bahwa saya akhirnya mengakui bahwa tidak perlu harus membawa nama TNI dan membawa atas nama pribadi. Nah itu kan baru menyangkal sekarang. Saya mendapatkan potongan videonya, teman-teman lihat. Nanti sebentar ketika pas bahasa mana yang dia bilang sudah menyangkal bahwa mengatas nama dirinya sendiri. Nah di situ baru dia sadar. Ya memang tidak semua forum purnawirawan TNI berpikir seperti Anda. Semua forum purnawirawan TNI itu mereka yang lain itu bersikap nasionalis. Mereka juga tahu berterima kasih kepada negara yang telah membiayai mereka ya. Terus tahu juga sebagai tugas dan amanahnya sebagai prajurit gitu loh. Tahu juga untuk mengayomi masyarakat ya. Bukan memprovokasi, melindungi anak bangsa segenap dan tanah air dan sebagainya gitu. Ini memprovokasi. Anda dipengaruhi oleh Said Didu itu, tukang provokator. Amin Rais itu, provokator semuanya itu. Manusia nggak jelas itu tuh. Dibuang sana, dibuang sini. Bilang atas dasar kepentingan negara. Negara yang mana? Negara Konoha. Ini negara Indonesia loh. Kita pemilik sah NKRI. Kita berhak untuk bersuara. Tapi suara-suara yang kita narasikan kepada anak bangsa untuk semua masyarakat Indonesia adalah suara-suara yang mendukung pemerintah untuk membangun masa depan. Bukan suara-suara untuk menghentikan langkah pemerintah untuk membangun. Kalau sudah merasa senior harus beri contoh kepada anak bangsa seperti apa. Bukan menjadi provokator. Malah makar lagi gitu loh. Saya putarkan video ini untuk teman-teman ya. Teman-teman dengarkan dulu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya muliakan dan saya hormati, dan saudara-saudara sebangsa setanah air yang mungkin memonitor melalui media sosial. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Said Didu, saya di sini sebetulnya sebagai penggembira. Ya, Anda sebagai penggembira. Anda penggembira ya pulang, nggak usah ngomong kalau penggembira tuh menari gitu loh. Kalau penggembira tuh menari, Anda ngomong sebagai penggembira. Anda tuh provokator Pak. Anda itu provokator, pelaku makar. Anda ngomong sebagai penggembira ngapain pegang mic? Kalau penggembira itu penari, menari latar gitu, bukan itu. Ada unsur seninya. Wajah bengis Anda kira Anda wajah bengis Anda masyarakat Indonesia takut? Aduh, ngomong sebagai penggembira gimana sih Pak? Jangan sia-siakan ya pundak nasionalis, pundak sebagai jenderal di dada Anda yang sudah disematkan oleh negara itu loh. Anda penggembira, Anda tuh provokator Pak. Provokator tulen Pak Anda. Demonstrasi video-video, file-file video saya akan buka semua. Anda bebas dari penjara itu, tahanan itu kena Pak Luhut. Dan Pak Wiranto sudah membenarkan itu semuanya. Sekarang Anda mengatakan saya mengatasnamakan diri sendiri ya. Kalian saksikan videonya ini ya teman-teman. Ya, karena yang bermain, yang perang mati-matian sini adalah tim penasihat hukum. Yang perang mati-matian tim penasihat hukum. Anda juga salah satunya Pak. Anda jangan buang-buang lempar tanggung jawab. Anda sudah memprovokasi, mengajak masyarakat yang mana terus membawa-bawa nama masyarakat, terus memaksa masyarakat untuk ikut pikiran bengkok Anda Pak. Tim advokasi anti kriminalisasi dan sebagainya itu. Nah, pada kesempatan ini saya sampaikan
kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sebangsa setanah air. Kami penggembira mendukung penuh semua upaya kerja tim penasihat hukum atau tim advokasi anti kriminalisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Anda penggembira luar biasa. Kemarin Anda provokator, kalian yang menandatangani semua itu forum Purnawirawan surat sampah itu yang dibawa ke DPR sana. Terus Anda menyuarakan ini ijazah Pak Jokowi palsu. Itu penggembira. Itu penggembira, Pak. Suara Anda hanya sebatas penggembira. Suara Anda itu melecehkan marwah seorang presiden, mantan presiden Pak Jokowi. Suara Anda itu sudah memprovokasi masyarakat. Anda penggembira, Anda bukan bernyanyi atau membuat pantun, Pak. Anda itu memprovokasi, Pak. Memprovokasi, maka saya katakan Bapak adalah provokator. Apa yang bukti provokator? Demonstrasi itu Bapak mau megang mic. Kalau dibilang barisan sakit hati ini, aduh gimana sih, Pak? Pak sadar, Pak. Anak bangsa itu merindukan TNI gagah berani memberi pencerahan kepada masyarakat, ya, mengayomi gitu. Anda menghasut, maki-maki Pak Jokowi, maki-maki Gibran, Mas Gibran, maki-maki juga baru ke Pak Prabowo juga, ya, melalui narasi-narasi Anda juga. Anda bilang pilpres curang. Luar biasa Pak Sunarko ini. Sudah mulai ya, karena kumisnya baru satu dicabut, baru dicukur baru setengah, ini baru itu sudah ketakutan ya. Ntar lama-lama dicukur semua itu. Ya, supaya kalian tahu ya teman-teman, Abang Sylvester mengatakan cukur kumisnya itu bukan ada unsur pidana ya. Tidak ada unsur pidana ya. Ya Pak, tidak ada unsur pidana. Sekali lagi, tidak ada unsur pidana. Anda sendiri juga sudah mengakui mengatas nama dia sendiri. Seperti apa pernyataannya, kita lanjutkan mendengarkan ya teman-teman. Terhadap anak bangsa yang sekarang sedang menuntut kebenaran. Dan saya nggak mengatasnamakan siapapun karena nanti diprotes. Karena kemarin yang kita membuat forum Purnawirawan Prajurit TNI, kemudian ada lembaga mengatakan enggak, itu kan hanya sebagian TNI yang katanya yang katanya apa? Katanya kebagian, kayak nggak terang sebagian kan? Ya iya, emang iya, sakit hati nggak kebagian, emang iya. Anda kan ya tahu kan, dulu kan minta jabatan lewat kayak Pak Jokowi lihat Abang Sylvester. Aduh Pak, sakit Pak, sakitnya di sini Pak, sakit. Anda yang sakit Pak, sakit negara ini kalau Anda harus open mic baru bicara kepada masyarakat Indonesia. Sakit Pak. Jangan bikin masyarakat sakit. Kalau sakitnya sudah ada di kalian tuh, jangan dibagi-bagi sakitnya Pak. Ini luar biasa ini kalau saya melihat apa ya, narasi-narasi pembodohan terhadap masyarakat Indonesia, narasi-narasi yang membuang tanggung jawab atas apa yang sudah mereka lakukan gitu, lalu mau mengelak lagi. Terus sekarang bilang forum Purnawirawan TNI dan lembaga yang tidak ingin mengatasnamakan, ya karena Anda tidak diterima, Anda tidak diakui sepertinya, karena Anda sudah bergerak di luar rel jalur forum Purnawirawan TNI, dan Pak Presiden Prabowo tidak akan pernah mau bertemu orang seperti Anda, tidak pernah akan orang-orang yang seperti itu. Anda kan pernah mengancam untuk mengepung istana, pernah kan mau mengepung istana kan? Saya tidak mengatasnamakan siapa, tapi mengatasnamakan diri saya dan teman-teman yang sehati dengan saya. Nah, sekarang Anda bilang mau mengatasnamakan diri sendiri dan teman-teman, lalu Anda sebagai penggembira, begitu? Begitu Pak? Begitu? Hah? Anda penggembira? Hanya menari-menari begitu? Menari-menari begitu? Memalukan Pak. Kami anak bangsa itu melihat memalukan sekali Pak. Kasihan negara ini dibuat pesakitan oleh orang-orang seperti ini. Kalau kami merah putih, jangan pernah ganggu bahwa NKRI ini milik kita bersama Pak, bukan milik segelintir orang Pak. Kami anak bangsa ya berharap ya tidak terjadi narasi-narasi provokator dari Bapak ya. Cobalah bersikap nasionalis, patriotismenya seperti apa, heroismenya seperti apa Pak pada masyarakat, mengayomi, melindungi segenap masyarakat dan tanah air. Legowolah terima bawa-bawa seperti ini dengan provokasi sana sini ya. Anda ikut pikiran otak saya Didu nih, miring nih, miring otaknya saya Didu tuh, miring gitu loh. Saya Didu lama-lama juga kena nanti. Pusikat nanti ke saya Didu ya. Gurunya itu Amin Rais. Anda ikut dengan ceramah doktrin dari si Refli Harun itu, yang akhir-akhir ini sudah mulai mencuci tangan, ya, mengaku bukan bagian dari TPU, padahal dia tukang provokator juga. Semua kalian itu tukang provokator semua, dan itu sampah bagi negara ini, tahu nggak? Sampah bagi negara ini. Makanya Pak Prabowo tidak pernah memperhatikan kalian, biarkan kalian berseliweran gelandangan sana sini. Apa urusannya kalian ingin merusak, mengganggu pemerintahan Presiden Prabowo? Toh 96 juta sudah memilih kok. Putusan MK sudah final and binding kok. Kalian mau menciptakan hukum tersendiri? Kalian mau bawa-bawa nama masyarakat yang mana? Masyarakat dari Konoha kah?
Kalian sakit hati karena FPI dan HTI dibubarkan. Ya memang layak dibubarkan ya. Itu organisasi yang sangat mengganggu kestabilan perdamaian di masyarakat Indonesia ya. Janganlah, kalau Anda merasa senior, Pak, sebagai seorang purnawirawan, tunjukkan bahwa Anda purnawirawan yang berbakti kepada negara. Banyak kok purnawirawan yang hormat dan taat kepada Pak Prabowo, kepada Pak Presiden, taat terhadap atasannya, taat terhadap petinggi negara. Panglima tertinggi negara inilah Pak Presiden. Mereka taat loh. Mana nih? Gunting, saya ambil gunting dulu ya. Ini nih, ini ada gunting nih. Gunting nih Pak. Ini saya tujuan menggunting perkataan Anda yang tukang provokator sana sini ya. Gunting ini nih perkataan ya. Kalau pergi cukur kumis ya cukur di barber sana, di barber shop sana Pak. Jangan menggunting program kerja Presiden Prabowo. Jangan menggunting ketika Mas Gibran sedang turun. Ya supaya kalian tahu ya, Mas Gibran itu wakil presiden yang banyak kerja, tidak banyak omong tapi kerjanya nyata ya. Kalian bilang di negara yang dipimpin oleh anak ingusan, terus kalian bilang kalau suatu saat Presiden Prabowo berhalangan tetap, itu kan kalian menyumpahi Presiden Prabowo untuk meninggal. Ya kan? Kalau berhalangan tetap itu hanya dua, sakit dan mati. Kalian mau menyumpahi Presiden Prabowo untuk segera meninggal lalu menggantikan dengan Pak Presiden Gibran. Kalian takut Presiden Gibran naik presiden, lalu kalian ambisi untuk kalian yang pimpin, begitu. Kalian mau dorong siapa? Anies. Aduh, Anies itu tuh keluar aja. Omongannya tuh jauh daripada kenyataan, jauh sekali. Jago ngibul, tukang ngibul. Ya, tukang ngibul semua itu. Hadapi dong, kalau kalian berani hadapi langsung dengan Abang Sylvester dong. Jangan cuma ancam bilang mau karungin Abang Sylvester. Ya, berani kali kalian mau karungin. Coba, apa yang Abang Sylvester katakan itu fakta. Kalian harus bisa bertanggung jawab terhadap apa yang kalian lakukan. Ya. Untuk mendukung tim advokasi anti kriminalisasi yang sekarang sedang berjalan, terutama yang menuntut ijazah palsu Jokowi di Barreskrim, dan kemudian juga mendukung tim ini yang dikriminalisasi, yang dituntut oleh si Jokowi sendiri. Saya beberapa waktu yang lalu sudah pernah berkata, masalah pembuktian ijazah ini sangat mudah. Bahkan saya pernah menantang, saya kalau dikasih wewenang penuh gak sampai 2 minggu selesai ini. Nah, saya kalau dikasih wewenang penuh ini dikasih 2 minggu selesai. Itu ambisi namanya, ambisi. Ada mens reanya itu ya. Ambisi, ketahuan loh, toh ketahuan Pak, ketahuan ada ambisi berat besar Anda Pak. Siapa Anda terhadap Pak Jokowi? Dikasih wewenang ke Anda tuh, emangnya Anda tuh siapa? Kalau seandainya dikasih ke Anda, emangnya Anda mau ngapain? Anda berurusan dengan hukum. Anda sebagai statusnya sebagai apa, kapasitas Anda terhadap Pak Jokowi? Wewenang penuhnya seperti apa? Anda mau jadi Kapolri? Anda mau jadi Kabar Eskrim? Begitu? Nggak cukup dengan sematan Anda sebagai seorang purnawirawan. Ini mau mengacu balokkan lagi negara ini gitu. Ambisi Anda tuh kelihatan Pak. Ya artinya apa? Anda masih haus akan jabatan. Kalau dikasih wewenang penuh, saya kalau dikasih wewenang penuh, coba diteliti lebih jauh bahasa itu berkembangnya kemana. Anda pasti akan menginginkan jabatannya lagi. Terlihat hasrat di dalam diri Anda ya. Anda bilang, wah Pak Jokowi ini PKI gerwani lah terus nih. Pokoknya apa segala macam yang kalian kata-kata yang kayak Pak Jokowi sekarang. Lalu sekarang Anda mengatakan saya kalau dikasih kekuasaan, wewenang. Anda siapa? Anda siapa Pak? Anda sudah ngerecokin Pilpres dengan demonstrasi kemarin. Pilpres enggak benar. Yang sudah pasti bahwa Anda akan bawa semua sesuatu yang negatif semua. Mana ada Anda mau jadi Kabar Eskrim di sana, mau terisi ijazah Pak Jokowi, Anda ahli. Ini udah kelihatan. Makin kelihatan ya. Bukannya udah makin tua, kita akan menghargai sebagai seorang prajurit yang gagah, berani, perkasa untuk negara. Bikin negara ini rusuh lagi dengan orang-orang seperti ini. Ya, kami anak bangsa yang merah putih, kami menyesal kalau ada orang-orang seperti itu Pak. Saya pernah katakan ini, saya tahu ada kekuatan besar melindunginya. Tadi sudah disampaikan mungkin secara rinci oleh Pak Said Didu. Ini benar. Terbongkar satu ini, mungkin ratusan atau ribuan individu ikut terbongkar. Tuh kan? Dia bilang tadi, kalau saya dikasih wewenang penuh, saya akan mengurus ini cuma nggak lama. Lalu dia bilang apa? Terbongkar satu ini, akan berhenti terbongkar lagi yang lain-lain. Ini udah kelihatan. Manusia punya niat busuk seperti ini. Provokator namanya tuh. Dan terbongkar semua kasus kebusukan, kecurangan, kedoliman dari mulai 2014 sampai hari ini. Nah itu kan, bukti kan? Nah itu kan teman-teman. Sudah tahu kan apa misi mereka? Ya, apa misi mereka? Ya. Sampah, saya mau tahu nggak gitu? Anda mau mengurai sampah gitu, Pak?
Jangan mengada-ngada, negara ini terus maju. Kita jangan mundur ke belakang jauh sekali, kasihan. Tertawa lucu orang hanya selembar kertas Anda mempertentangkan itu. Pak Jokowi dua kali presiden, wali kota di Solo, gubernur DKI Jakarta. Nggak lihat yang Pak Jokowi sudah lakukan banyak sekali untuk pembangunan di negara ini loh. Di Solo, di DKI Jakarta. Apakah pernah ke Papua nggak? Pak Jokowi itu 10 atau belasan kali ke Papua ya. Bahkan ke daerah yang rawan konflik pun Pak Jokowi datang. Apakah Anda sebagai seorang prajurit pernah nggak ke sana Pak? Atau Anda cuma datang ke Aceh untuk backing di gerakan Aceh Merdeka sana gitu? Main makar-makaran senjata api ilegal gitu? Pernah nggak datang ke Papua? Pak Jokowi yang notabene masyarakat sipil, rakyat sipil jadi presiden, diterima masyarakat, datang ke daerah konflik yang katanya susah untuk masuk, rawan. Anda cuma keluar-keluar menikmati uang negara orang 2 tahun, 2 periode menjadi presiden. Ku kasih tahu bahwa Abang Sylvester tidak pernah akan meminta maaf. Kalian menantangnya, silakan. Tapi kalau yang kreceh-kreceh di bawah menantang Abang Sylvester nggak ada artinya, ya nggak ada artinya. Abang Sylvester itu merah putih loh. Berjuang untuk NKRI dan anak bangsa. Kalau kalian bilang penjilat, urusan kalian. Kalian nggak tahu sejarahnya bagaimana beliau menjadi komisaris. Itu diminta beberapa kali oleh Pak Jokowi, diminta juga oleh Pak Prabowo, tapi beliau nolak. Jabatan komisaris utama di Pertamina waktu itu Pak Ahok harusnya Abang Sylvester, tapi Abang Sylvester tolak. Kenapa? Selama Pak Jokowi menjabat menjadi presiden, tidak pernah ada program uang Abang Sylvester ya mengerjakan proyek BUMN. Nggak pernah. Yang penjilat itu siapa? Yang minta-minta jabatan siapa? Sekarang siapa menjilat? Bapak sendiri yang sudah diselamatkan jaminannya Pak Luhut, sekarang Bapak sendiri bilang Pak Luhut penjilat. Gimana kita mau percaya bahwa Anda seorang purnawirawan TNI Pak? Sekarang Anda bilang Pak Luhut juga penjilat. Bapak sendiri diselamatkan oleh Pak Luhut. Gimana sih? Anda ini ikut bahasanya Rismond, bahasanya Roy Suryo, bahasanya saya Dido Aminai, semua itu Refil Harun yang bahasanya muter-muter kayak di labirin itu nggak tahu ketemu ujungnya di mana gitu. Otaknya itu kayak labirin di dalam tuh mereka tuh, kayak labirin, nggak tahu ketemu di mana gitu. Ini loh kita punya KUHP yang sama, konstitusi kita punya putusan MK yang jelas kemarin, hukum yang sama. Anda mau pakai hukum yang mana? Hukum rimba? Yang masuk akal kalian ini. Hidup hanya mengada-ada saja dengan narasi-narasi pembodohan terhadap masyarakat. Karena itu mereka sekarang bersatu menghadapi kita. Karena itu saya mengulang lagi apa yang disampaikan oleh Pak Said itu. Mari kita seluruh rakyat Indonesia bersatu melawannya. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, itu hanya kau ngomong di situ saja Pak. Rakyatnya mana? Ayo sebut dari Sabang sampai Merauke, sebut pulau mana? Ya, komunitas mana? Dari Sabang sampai Merauke, Rorote sampai Pulau Myanga, ayo sebut sudah. Rakyatnya mana? Rakyat yang pilih 01, rakyat yang kali pilpres, atau rakyat yang sedang ada ingin mau mengumpulkan, mau mencari gitu. Buktiin. Ya sampai Bapak dirujak lagi semua masyarakat Indonesia nih ya. Jangan masa bodoh. Jangan masa bodoh. Bukan jangan masa bodoh, jangan halu. Jangan halu. Ya Pak, bukan jangan masa bodoh. Ini kan Bapak memaksakan orang yang sudah masa bodoh suruh bilang jangan masa bodoh. Iya, jangan halu. Jangan halu, jangan halu. Sudah kayak suka-suka kalian aja. Bukan jangan masa bodoh, bilang masyarakat jangan halu gitu. Anda maksa orang bilang jangan masa bodoh. Ya kenapa? Karena kami sudah merasa itu pembodohan. Ya bodohin aja, bodoh amat gitu loh. Jangan halu ya Pak, jangan halu. Jangan paksa. Masyarakat nggak setuju sama Anda. Ya, masa nggak setuju? Nggak setuju sama kalian. Masyarakat nggak setuju. Masyarakat jauh lebih cerdas daripada kalian. Masyarakat jauh lebih nasionalis, jauh lebih merah putih daripada kalian kelihatannya tuh. Ya. Ini kelanjutan negara kesatuan Republik Indonesia yang telah didirikan oleh orang tua kita dengan darah dan jiwa. Iya dong. Kita semua pemilik sah NKRI. Lalu Anda mau bikin rusak? Dan ini juga untuk menjaga kelangsungan hidup anak cucu kita. Nah, kelangsungan hidup anak cucu kita atau kelangsungan hidup kepentingan pribadi Anda karena nggak dapat jabatan? Gitu. Kelangsungan hidup untuk kalian pada sakit hati. Semua orang itu berpikir yang futuristis juga sih Pak. Program-program populis Pak Presiden dan bersama yang dimonitor langsung oleh Pak Prabowo, Pak Wapres, itu nyata kok di lapangan. Mau harapkan programnya seperti dikatakan oleh Anies, itu 0,0. Halu. Omongannya jauh dari kenyataan. Narasi-narasi seperti itu, narasi-narasi yang sudah baku gitu tuh kita udah tahu Pak. Narasi-narasi baku seperti itu kita udah tahu. Coba sesuatu yang lebih progresif mendukung pemerintahan Prabowo gitu loh, mengawal dan sebagainya. Legowo paling enggak gitu loh. Aduh, susah nih. Jangan diam saja.
Memang mereka lagi diam. Terus itu konferensi pers di depan tuh emangnya berapa juta orang yang sedang berhadapan dengan Bapak sekarang? Itu cuma masa barisan sakit hati, cuma ibu-ibu yang nasi bungkus doang, kadrun semua itu di depan itu tuh. Maksa jangan diam saja mereka, ya udah. Teriak sekali lagi, jangan diam saja. Ngapain harus pakai orasi-orasi yang persuasif? Jangan diam saja, jangan masa bodoh. Jangan halu. Masyarakat Indonesia itu sudah cerdas, Pak, sudah cerdas. Ya, jangan halu. Jangan takut. Kami juga tidak takut. Kami juga tidak takut. Kami merah putih. Bila perlu, masyarakat Indonesia rame-rame sediakan gunting. Potong pembicaraan Anda yang provokator, ya. Cukur pembicaraan Anda yang provokator. Cukur ini gunting nih. Ya, cukur. Cukur semuanya, Pak. Cukur pembicaraan Anda tuh. Kalau mau cukur kumis, yaudah pergi di barber shop sana. Jangan takut. Jangan takut. Kalau kita ngelihat atau mendengar keterangan kronologis dari tim penasihat hukum, terutama dari Pak Roy Suryo, Pak Bojinudin, Pak Rizal Madila, udah terang benderang. Sudah terang benderang kalau Jokowi menggunakan ijazah palsu untuk menduduki jabatan dari wali kota, gubernur, sampai presiden. Pak, lembaga negara, lembaga pemerintah itu nggak bodoh, Pak. Melakukan verifikasi, UGM juga bukan bodoh, Pak. Bahasa Anda saja yang bodong, Pak. Saking nggak bisa membuktikan yang aslinya, ya. Anda bawa-bawa nama KPU. Aduh, itu si siapa Pak Menteri itu udah penjara tuh. Lo lihat tuh. Ketakutan kalian tuh sebenarnya ketakutan semua ya. TPU atau siapa, TPU atau TPPU atau apa, kok itu istilahnya tuh kayak sampah semua gitu tuh. Dan sekarang Bapak menurunkan kepada anaknya yang juga diduga pasti palsu. Ini fitnah. Nah, ini fitnah. Diduga pasti nih. Diduga pasti. Ini fitnah nih. Ini udah provokator nih. Ini provokator nih. Ini bisa hukum nih, bisa kena hukum. Ini sudah tidak bisa. Sekarang kalau diduga palsu, saya mau tanya Bapak, apakah Bapak juga pernah memegang ijazah Pak Gibran? Supaya Bapak tahu ya, Mas Gibran sudah menawarkan. Siapa yang mau lihat ijazahnya Mas Gibran datang ke rumah? Ada yang datang nggak? Coba kalian putar lagi video-video sebelum cari Mas Gibran menawarkan. Mereka bilang ijazah saya palsu dan sebagainya, diragukan. Udahlah, datang aja ke rumah, lihat sendiri. Ada yang datang nggak? Cuman keluar dari Jawa aja. Pas itu tua baterainya masih banyak. Kalau baterainya udah habis, udah kan pasukan nasi bungkus hilang semua, ya udah sepi. Tahu gak? Halu kalian tuh, ngabur gitu. Tuduh Mas Gibran narkoba. Untuk Mas Gibran tuh masih berbaik hati ya, belum ingin melaporkan kalian. Bukan belum ingin melaporkan kalian ya. Penuduh yang biadab yang tidak punya bukti. Bermain hanya untuk kena unsur sakit hati kalau di Pilpres. Kalian ingin menjatuhkan Mas Gibran. Mas Gibran tuh kedudukan yang dengan Bapak itu, Mas Gibran lebih tinggi karena Mas Gibran berstatus sebagai wakil presiden. Ya, Bapak. Hargai dong seorang wakil presiden yang dipilih oleh masyarakat Indonesia. Kalau Anda hanya mau proses Pak Jokowi, ayo dong proses juga Ibu Megawati, Pak SBY, presiden dan wakil presiden sebelumnya. Ayo coba, berani nggak? Berani nggak? Supaya kalian tahu, utang di masa Pak Jokowi itu turun 11% daripada sebelum-sebelumnya. Kita juga melihat dong, tahu dong bagaimana sejarah utang-utangan. Tapi ketika banyak pembangunan dilakukan Pak Presiden Jokowi loh, jalan tol dari Aceh sampai nih Sumatera, di Jawa, di seluruh Indonesia ini tol laut banyak sekali, Freeport. Apa kita masih buta gitu loh? Masih buta, Kak? Heran sekali gitu loh. Mengingkari apa yang sudah Pak Jokowi lakukan, lalu bilang sekarang Mas Gibran lagi tuduh sana sini. Untung Mas Gibran masih fokus kerja ya. Karena itu bagi Mas Gibran nggak level buat untuk menanggapi hal-hal seperti itu ya. Biarkan kalian cengengesan dengan isu-isu seperti itu gitu ya. Satu-satu kita akan bongkar siapa apa motif di balik kalian semuanya itu. Karena ijazah dia cuma sampai SMP. Ijazah dia sampai SMP. Memangnya Bapak yang mengajarin jadi gurunya Mas Gibran, ya? Bapak pernah tahu di mana Mas Gibran sekolah? So tahu Bapak ini. Aduh. Ini udah tuduh sembarangan ini general mulut ember ini ya. Mulut kayak apa gitu ya. Udah tua asal tuduh sembarangan aja gitu loh. Ini mulai provokator lagi. Ini makanya saya bilang provokator, layak nih tukang provokator itu. Sesat pikirannya itu tuh. Sesat gitu loh. Berani nggak kalau bahasa seperti itu datang depan langsung Mas Gibran? Kalau Mas Gibran tunjukin ijazah nih, apa mau kalian lakukan? Mau Mas Bila SMP? Mas Gibran ini nggak ikuti berita sebelumnya. Mas Gibran sudah menawarkan untuk datang lihat langsung, nggak mau datang itu loh. Ini provokator ini Bapak satu ini. Aduh.
SMA-nya tidak ada. Berarti kalau udah pakai S1, S2, S3 atau S4 palsu semua. Saya tanda ya, Bapak bilang SMA-nya tidak ada ya. Kita kalau bertemu dengan teman-teman SMA-nya Mas Gibran, guru-gurunya Mas Gibran, ya, pembimbingnya, kalau benar ya, Bapak siap-siap ya 2x1 ya. Siap-siap dikarungin balik oleh pendukung Presiden Prabowo Gibran dan Pak Jokowi ya. Siap-siap dikarungin balik ya. Siap-siap dikarungin balik. Mau satu akan turun ke lapangan, mau cari apa bukti omongan Bapak itu benar apa enggak ya. Bapak ingat, saya akan turun cari lapangan. Bapak bilang, diduga bilang cuma SMP saja ya, kemudian tidak ada SMA-nya. Oke, kita akan buktikan. Oke, Mas Gibran juga sudah pernah menunjukkan ijazah. Kita akan lihat, Bapak sudah provokator. Bapak akan menyusul Roy Suryo dan Rismon. Siap-siap. Ini sudah tuduhan tidak berdasar ini, yang sudah sakit hatinya, sudah akut ini, sesat nih orang ini. Wah, kalau ada S4 jadi RT aja SMA gitu. Jadi justru pada kesempatan ini saya mengajak saudara-saudara sebangsa setanah air, jangan masa bodoh. Ini menyangkut kelangsungan hidup negara, kelangsungan hidup anak cucu kita. Ya iya dong, emang kelangsungan anak cucu siapa coba? Hah? Semua kita pemilik sah NKRI toh Pak. Bapak mengklaim anak cucu kita memang cuma Bapak doang. Semua kita lah. Kita sudah lihat bagaimana hancurnya 10 tahun dipimpin oleh Jokowi. Hancur di mana Pak? Hancur pemikiran Anda kan? Hancur hatinya kan? Hancur hati pemikirannya, hancur hatinya kan? Ya. Bukan hancur yang lain-lain kan, Pan? Hancur yang mana? Testimoni ribuan, ratusan bahkan ribuan masyarakat Indonesia sudah menikmati loh. Kalau saya sebut satu persatu nggak cukup ya. Apa yang Pak Jokowi sudah lakukan? Anda mau bangga-banggakan Anies? Dari dulu sampai sekarang nggak pernah jadi presiden nih. Itu kan Pak Anies kan pernah bilang, salah satu kiai kalau bilang, Pak Anies kalau kamu nggak jadi presiden, kamu keluar dari Indonesia nih. Ya udah keluar. Itu kan ada. Sekarang Anda bilang, aduh, kalau Anda tegak lurus sama Pak Prabowo, Anda harus fair dong. Mas Gibran itu sepaket sama Pak Prabowo dong. Anda ini nggak nasionalis. Nasionalis itu terima semua masyarakat, mengayomi, legowo gitu loh. Kalau nanti kelanjutannya terah dia juga yang memimpin, mau jadi apa negara kita ini? Ya tetap NKRI lah. Anda mau memimpin, jangan merasa kena sendiri Anda lebih baik daripada Mas Gibran. Negara ini bertransisi, siapapun masyarakatnya percaya untuk dipimpin, ya itu ambisi Anda yang nggak jelas untuk supaya Anies yang memimpin. Aduh, itu hati kegirangan, sementara Anda jadi penggembira lagi itu. Anda terkini jadi penggembira. Aduh, mau jadi negara apa? Mau jadi apa negara ini? Ya tetap NKRI. Anda mau bikin negara apa? Negara apa? Hah? Negara apa? Coba jawab. Negara Anda, negara kuno, negara yang kemarin tidak bisa diwujudkan oleh HTI sama FPI, begitu? Negara khilafah itu, Anda mau gabungkan dengan GAM di sana yang kena makar Anda senjata api ilegal itu? Harus tahu berterima kasih ke Pak Luhut sudah menyelamatkan Anda, malah bilang Pak Luhut penjilat lagi. Oh, gimana sih Bapak ini sudah tua juga, bukannya menjadi contoh bagi anak bangsa, malah menjadi provokator lagi. Mau jadi apa negara kita ini? Mau jadi apa anak cucu kita ini? Sekali lagi, jangan masa bodoh. Jangan halu. Tidak peduli. Jangan halu. Kami juga tidak peduli kaum. Itulah dukungan saya kepada tim dan himbauan saya kepada rakyat. Kemudian kalau saya boleh memberi komentar dengan kasus sedang berjalan ini, saya sebenarnya mendengarkan kronologis penegakan hukum yang ada di Indonesia sejak 2014 sampai yang hari ini. Perut saya itu mual. Hah? Mual? Anda mual? Ya udah berobat sana, karena Anda sakit. Sesat pemikiran Anda. Untuk nggak sampai muntah. Muntah aja kalian toh. Karena jangan masa bodoh. Ya enggak, kami bodoh amat. Kematian sekian 800 lebih petugas KPPS. Apa ada pengusulan hukum? Nggak usah mengada-ada, itu nggak ada hubungannya Pak. 50 anak buahnya Habib Rizik. Apa ya? Bukan itu penyidikan atau penyelidikan. Kan Anda kesal kan, HTI sama FPI dibongkar kan? Kesal kan? Kemudian kasus Sambo. Anak kesal. Aktivis yang unjuk rasa. Kemudian ada kasus kecil-kecil di. Hubungannya apa sama Anda itu? Maksudnya bukan kecil. Dari jumlah korban kecil di Kendari ada mahasiswa tertembak saat unjuk rasa. Nggak jelas. Kanjuruan 130 lebih, nggak ada proses. Jadi kalau kita diam saja sekarang dengan kasus yang sekarang sedang diupayakan oleh tim penasihat hukum,
anti kriminalisasi yang dipimpin oleh Tukang buat kriminal kalian tuh, bukan anti kriminalisasi apa. Sekali lagi dagelan-dagelan yang lalu. Ya kalian yang dagelan. Nah, Kalian yang dagelan. itu berlanjut terus. Hari ini baru yang tadi saya sebutkan. Besok, lusa atau yang akan datang bisa apa? saja terjadi pada kita. Ya kalian yang akan ulah nanti. Anak cucu kita. Kalian yang akan ulah itu kayak kelihatannya itu. Ini kalau Tukang ulah kalian tuh, buat ulah kalian tuh. saya dulu saya ulang saja. Ya kau percaya lagi saya Didu. Katanya Manusia tukang putar balik gitu tuh. atau perwakilan neraka dikirim ke dunia gitu. Nah, ini kan kalau dibiarkan berarti dia akan membawa kita ke neraka semua nanti. Ya kalian sudah di neraka itu kelihatannya tuh. Sekarang kita lawan. Pemikirannya kalian sesat tuh. Buat apa kalian lawan? Kita lawan. Kami juga lawan. Tidak ada yang bisa kita harapkan. Kami juga tidak mengharapkan kalian. Bulan orang-orang busuk, curang, Kalian lebih busuk, curang. bohong. Kalian juga lebih pembohong. Pengkhianat kalian. Yang memerintah atau memimpin negara. Gak ada yang bisa diharapkan dari orang-orang. Kalian juga, kami tidak mengharapkan kalian siap. Kalian bukan siapa-siapa. Saya ingat teman saya pernah ngomong ini. Saya sebut aja teman saya ini, Pak Refli Harun. Hai. Gak akan mau masuk. Sampah lagi kau percaya dari Refli Harun itu tuh. 2 kali dipecat dari komisaris ya, supaya kalian tahu ya. Pak Jokowi pecat itu tuh. Nggak berguna itu buat negara itu. Saya ikuti Pak Refli. Ya kau ikut saja, itu manusia tidak berguna itu tuh. Tukang provokator tuh, jadi provokator sama-sama itu. Karena kita tahu penipu, pembohong, Kalian, manusia serakah dan kalian. kalau mengelola satu organisasi atau negara, tak ada yang bisa diharapkan untuk Ya kami juga tidak mengharapkan kalian. secara adil. Pasti hanya berpikir perutnya, perut keluarganya, dan perut kerohanian. Terus kalian makan apa? Makan batu? Padahal Hah? Kalian makan batu, makan tanah, makan angin. semua kekayaan alam negara Bahasa ngabur aja pak. Omong bahasa yang tidak pernah bisa dipertanggungjawabkan. untuk kelangsungan negara dan bangsa kita, dan mari kita berjuang untuk anak cucu kita. Kami juga berjuang untuk anak cucu dan NKRI ini pak. Saya diharapkan kebaikan, Kami juga tidak pernah mengharapkan kebusukan kalian. rakus, Kalian yang tidak jujur, pengkhianat, dan provokator. Kalian penipu, pembohong. dengan berita-berita di medsos yang mengatakan Apa? Jokowi sudah melakukan ini. Ya iya memang bukti, Anda buta. Ya udah pergi cek lagi mata sana pak. Ya. Itulah komentar saya dan ajakan saya kepada Lihat itu apakah buta yang Pak Jokowi sudah lakukan. Emang selama ini Anda jalan di jalan Rabat. Kalau masuk tol, hah? Anda jalan di jalan Rabat. Anda jalan di jalan Rabat sama ini ya. Anda nggak lewat jalan tol, hah? Anda memang punya kode etik. Anda lewat jalan mana? Jalan tikus. Jalan Rabat. Kalau atasanmu itu Tidak pernah lewat jalan tol, sesuai hah? konstitusi. Kalau tidak, Memalukan Anda sekali tidak bahasanya. kewajiban mengikuti perintah atasanmu. Mana kau yang akan ikut masuk neraka? Kalian semuanya. Dan penegak hukum lain. Saya bekas tentara. Jadi jangan dipotong-potong. Apa yang dipotong? TNI dan Polri kita harus tunduk ya taat kepada atasan. Kau bangga-bangga ke Refli Harun lagi, aduh. Atasan atau pimpinan on the track dengan konstitusi, keluar dari track konstitusi, lawan. Kami juga lawan kalian. Jangan kamu mau ikut masuk neraka nanti di Kalian sudah berarti kalian sudah neraka itu. Kalian menciptakan neraka, aparat. ya? Neraka bagi Indonesia. Dalam penegakan hukum sekarang ini, Kenapa? katakan mudah banget membongkarnya. Ya udah, mau seperti apa kamu mau bongkar? Dalam hari ini polisi melakukan tindakan-tindakan yang absurd, gak masuk akal. Aduh, kau sendiri tidak percaya lembaga negara. Nih kau sendiri, kamu percaya apa lagi pada kau? Malu Anda, Pak, malu keluarga, malu anak cucu, atau nanti kalau udah mati dicatat polisi atau penegak hukum mungkin juga ikut TNI dalamnya, bongkar itu aja nggak bisa kan. Saya nggak percaya yang katakan polisi tidak mampu. kami juga tidak percaya sama omongan kalian. Polisi dan aparat penegak hukumnya Bullshit semua omongan kalian tuh. tidak adil. Kalian yang membuat negara ini menjadi kacau balau gitu. Karena dia tergabung dalam konspirator. Konspirator apa? Konspirator, terminator, apa semua istilah itu. Jangan kira kami bodoh. Saya cuma menghimbau Apa yang mau dihimbau? atau minta atau teriak kepada Teriak lagi. Presiden Republik Indonesia. Sabar, jangan dulu kau teriak. Kamu pergi kepung istana sana itu mana bukti mau jago mau kepung istana itu hari mana? Bahasa omonganmu bilang mau kepung istana, ayo pakai teriak dari luar lagi. Gimana sih? Enciut nyalinya pak. Oh, kemana bapak-bapak dengan kasus-kasus yang begini ringan saja kok
ringan. Ambisi Anda ingin menangani kasus, haus akan jabatan, tidak percaya dengan lembaga penegak hukum. Aduh, gimana? Bukan gaduh, Pak. Anda yang bikin gaduh. Mungkin kita bisa pecah belah. Kalian yang bikin pemecah belah. Aparat yang Bapak kendalikan. Kalian yang mengendalikan pemikiran kalian bikin sesat semua itu. Tidak adil. Udah sangat kelihatan. Kalian yang kelihatan sesat itu. Ini tadi juga secara rinci. Bikin sesat negara ini nih, bikin rusak negara ini nih. Bikin gaduh tuh kalian punya pemikiran yang sesat itu. Pemerintah ini kemana? Emang pemerintah mau kemana? Hah? Mau ikut Ini, Mas. pemerintah mau ikut omongan kalian? Pak Presiden Prabowo itu tidak pernah suka sama kalian, supaya kalian tahu ya. Pak Prabowo itu tidak pernah ingin mau bertemu sama kalian ya. Mau tanya pemerintah mau di kemana? Pemerintah di kemana? Itu ada di sana-sana. Coba bilang ke pengusaha sana. Coba ayo. Hah? Masalah tidak berat. Dan jangan buat narasi-narasi yang bikin Bapak sebetulnya Apa? Narasi? Presiden maksud saya. Sebetulnya malah merendahkan diri Bapak. Omong kosong bullshit kalian tuh. Narasi macam kabinet. Pak Prabowo nggak peduli. Apalagi? Nggak peduli kalian. Banyak sekali. Saya kalau disuruh kumpulin, jangan banyak nanti. Saya ditegur dengan pembawa acara terlalu banyak saya ngomong. Iya, memang layak bukan ditegur, dikasih mati mik aja tuh. Nggak usah ngomong terlalu banyak yang tidak berguna. Presiden mau bersikap jujur, adil. Ya Pak Prabowo ngapain peduli sama kalian? Manusia yang bikin berusak, bikin gaduh, NKRI, provokator sana sini. Ngapain? Kalau ada yang mengganggu Bapak, kalau Bapak sudah jujur, adil, saya siap mati di depan Bapak. Serius, siap mati? Kamu siap mati nih. Katanya buat anak cucu, masih mikir anak cucu cari makan, masih bilang katanya masih urusan perut, mau sekarang siap mati. Bapak, manusiawi itu wajar kalau ngomong seperti itu ya, tapi jangan terlalu kebangetan juga, Pak. Aduh. Dan banyak rakyat untuk melindungi Bapak. Pak Prabowo itu dipilih oleh 96 juta masyarakat Indonesia. Itu masyarakat Indonesia mencintai Pak Prabowo, Pak. Ya. Jangan merasa diri Anda seorang diri. Pak Prabowo itu tahu arah permainan kalian itu. Makanya Pak Prabowo tidak pernah mau bertemu sama kalian. Coba sekarang berhadapan sama Pak Wiranto. Coba sekarang berhadapan sama Pak Luhut. Berani nggak? Kalian berani nggak? Cuman ngomong koar-koar berlindung di balik TPU atau TPU atau apa tuh, tempat penguburan atau tim pembela atau apa tuh. Hei, manusia nggak jelas semua itu, sampah semua itu. Untuk melindungi Bapak Presiden. Jadi jangan kami ini tidak hanya Bapak Presiden, NKRI ya, pemilik bersama ya. Mau Bapak Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden sebelumnya kami hormati ya. Anda saja yang tidak menghormati Pak Jokowi ya, dan tim-tim Anda itu semuanya itu nggak jelas itu tuh. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya pemirsa, itulah ya si Pak Sunarko ya, yang begitu merasa soan gitu, merasa dia menjadi pemilik sah NKRI ini ya. Seolah-olah mereka yang paling berkuasa, mereka yang paling berjasa dan sebagainya. Ya kita hargailah hal-hal seperti itu. Tapi pada dasarnya ingat loh, NKRI milik kita ya. Jangan kita biarkan orang-orang seperti Pak Sunarko ini yang menghancurkan, memecah belah bangsa, mengadu domba ya. Kita akan berhadapan ya. Anda bilang mau melawan, kami juga siap lawan ya. 96 juta masyarakat Indonesia siap lawan ya. Cukur. Kalau mau cukur di barbershop sana ya. Ini kami mau cukur pembicaraan Anda ya. Potong gitu tuh. Ini gunting ini nih. Ya. Kita tetap merah putih ya. Kita berjuang untuk NKRI ya, untuk anak cucu kita yang masih muda-muda, berjuang untuk masa depan ya. Jangan terpengaruh oleh narasi-narasi provokator mereka ya, narasi-narasi yang provokasi dari mereka ya. Tidak pernah ada unsur edukasi dari melihat mereka, omongannya jauh dari harapan ya, jauh dari kenyataan ya. Harapannya setinggi langit, jauh dari kenyataan ya. Mereka ikut gaya omongnya Anies yang 0,0 semua itu, tidak ada angin semua itu tuh ya. Memuja-puja Refli Harun, aduh jauh. Itu 2 kali komisaris dipecat ya, dicopot gitu, memalukan. Tukang provokasi, tukang buat rusuh, itu Sunarko. Demo kemarin yang menjadi dalang ulungnya dia itu ya. Makar lagi dan kasus senjata. Dia ada hubungan dengan GAM juga itu, senjata itu. Coba kalian, makanya saya bilang, coba kalau dia bisa bertemu Pak Opung Luhut sama Pak Wiranto, coba. Pak Wiranto saja sudah mengatakan bahwa benar, dan dia diselamatkan oleh Pak Luhut ya. Jadi jangan terprovokasi oleh bahasa mereka, teman-teman. Tetap kita solid ya, merah putih ya. Kita tetap merah putih. Kita mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Gibran ya. Tetap menghormati Pak Jokowi ya. Testimoni terbaik kalian yang mendapatkan banyak hal positif dari masa pemerintahan Pak Jokowi yang 2 periode ya. Itu nyata ya. Dan kita harus berterima kasih ya. Kita satu suara lawan itu mereka tuh, pasukan kadrun semua, barisan sakit hati semua mereka itu tuh ya, yang minta-minta jabatan sana sini ya. Mau satu ini tidak pernah minta jabatan apapun ya.
Mau satu tidak pernah minta jabatan apapun, murni untuk membela NKRI, mendukung Presiden Prabowo dan Pak Gibran, Wakil Presiden Mas Gibran, dan kita respect terhadap Pak Jokowi ya, atas jasa-jasanya ya. Jadi gitu ya, kita tetap solid ya, Prabowo Gibran apapun kondisinya kita tetap menjaga keutuhan bangsa ini ya, jangan sampai dipecah belah.